kita baca doa. Doa mulai. Tiada kata selesai dalam berdoa, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita diberi kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Semoga kita ditambah ilmu pengetahuan, ditambah kecerdasan, diberi kemudahan dalam pemahaman sebuah materi. Dan sebelum mulai pelajaran akan saya cek dulu kehadirannya. Ya, Ansur Biasa, Adi Priatna. Sekian, semoga rekan kita yang tidak bisa hadir diberi keselamatan dan kesehatan juga. Ya, sebelum kita mulai, mari kita tekankan tekad kita untuk belajar lebih giat dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Ya, jangan malas belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemana aja tanpa membebani kita. Ya. Di kepala kita ada otak, di kaki kita, di sepatu kita ada kaki, tinggal kita mengarahkan mau ke arah mana kita akan tuju. Ya, pendidikan itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan dapat gelar. Ya, tapi tentang memperluas ilmu dan memperluas pengetahuan. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Pak, Ya, cara pemasangan gabung di mesin fries. ya oke. Terus, ya, buat kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini adalah melanjutkan kompetensi dasar minggu kemarin, yaitu membuat prosedur pengoperasian balok segi 4. Ya, tujuannya agar siswa dapat mengetahui teknik-teknik penyayatan, dapat mengetahui prosedur pengoperasian pembuatan balok segi 4, dan siswa mampu membuat balok segi 4. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan slide presentasi. Ya, prosedur menerapkan teknik pengoperasian balok segi 4. Ya, KD-nya di KD kompetensi dasarnya 3.10, ya, menerapkan prosedur teknik pengoperasian balok segi 4. Ya, praktiknya membuat balok segi 4. Ya, tujuan pembelajarannya kita menentukan langkah kerja pengoperasian balok segi 4 dengan cepat dan percaya diri. Kedua, menentukan parameter pengoperasian pada pekerjaan pengoperasian balok segi 4. Ketiga, melakukan prosedur pengoperasian balok segi 4 sesuai dengan prosedur. Keempatnya, mampu mengoperasikan mesin press. Ya, untuk menambah pengetahuan kita akan melihat sebuah video pembelajaran tentang teknik pengoperasian balok segi 4. Pengoperasian balok atau pengoperasian ini. Setelah itu kita tekan dengan isopresnya. Tekan.
sejajar dan siku arah mendatar. Kedua, mengepres rata sejajar dan siku arah tegak. Yang ketiga, tidak. Tiga, mengepres bidang miring. Selanjutnya, mengepres alur pasang, mengepres bentuk persegi dan mengepres bentuk. Oke, yang pertama, mengepres rata sejajar dan siku arah mendatar. Dalam melakukan pengepresan benda kerja pada posisi mendatar, membuat segi 6, segi 4 dan sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan pengepresan balok segi 4, ya, ini gambar kerja. Ini kita praktikumnya target kita membuat balok segi 4 dengan ukuran panjang 50, lebar 50, tinggi 50 karena berbentuk balok segi 4. Dan itu langkah ini gambar kerjanya, ya. Oleh karena itu, untuk mengetahui pemahaman kalian, ya, akan saya bagikan LKPD, silakan diisi. Setelah itu dibentuk kelompok. Yang LKPD pertama kalian isi buat pengetahuan individu. Yang kedua yang buat presentasi, yaitu dalam bentuk kelompok. Boleh referensi boleh kalian cari di internet, buku pembelajaran ataupun hasil pemikiran sendiri. Ya, akan saya bagikan LKPD-nya, silakan kita isi. Waktu pengerjaan individu yang buat presentasi baru ke bawah. Kita satu-satu kelompok mempresentasikan hasil evaluasinya. Kan? Ya, sebelum situ masih ada yang pertanyaan? Karena sebelum mulai praktik kita harus hafal dulu, langkah kerjanya kita harus hafal. Ya, harus hafalin dulu. Yang disiapkan apa dulu? Kita nggak bisa langsung di mesin. Kita harus hafal prosesnya dahulu. Selanjutnya cek ukuran bahan alat-alat tangan yang akan dipergunakan. Pasang pisau fresh pada spidol mesin dengan benar. Selanjutnya atur RPM putaran mesin sesuai diameter pisau cutter yang dipergunakan. Terus cekam benda kerja dengan cukup kuat pada ragum fresh. Mengepres pada sisi bagian atas benda kerja sisi +1. Selanjutnya lepaskan benda kerja dari ragum. Lanjutkan cekam kembali dengan posisi permukaan yang rata halus. 3 sampai dengan 6 yang berkaitan dengan sisi +1 dan 2 secara berurutan. Cek kesulitan ukuran dan keseluruhan serta alur permukaan pada hasil kubus. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, ya, mantap. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan langkah-langkah pengepresan balok segi 4. Yang pertama, siapkan perlengkapan mesin yang diperlukan meliputi rangka mesin, arbor dan satu set solar dan kelengkapan alat lainnya. Yang kedua, majukan lengan dan lepaskan pendukung arbor. Yang ketiga, bersihkan lubang dan arbor bagian kirusnya. Yang keempat, pasang arbor pada spidol mesin dan ikat arbor dengan memutar mur pengikat di belakang bodi mesin. Yang kelima, pasang pisau atau cutter dan ring arbor pada arbor. Yang keenam, pasang pendukung arbor pada lengan mesin dengan posisi tidak jauh dari pisau dan ikat dengan kuat. Yang ketujuh, selanjutnya pasang ragum pada meja mesin press. Yang ke-8, lakukan pengecekan kesejajaran ragum. Yang ke-9, pasang benda kerja pada ragum dengan digajar paralel cat di bawahnya. Yang ke-10, selanjutnya lakukan setting nol untuk persiapan melakukan pemakanan dengan cara menggunakan kertas.
Yang 11, atur putaran pada pending mesin sesuai dengan perhitungan atau melihat jalur kecepatan potong mesin press. Selanjutnya, lakukan pengamatan dalam arah putaran searah jarum jam dengan pisau yang digunakan arah mata sayapnya paling kiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau kita bahas? Masih ada Pak, seharusnya mengecek kembali semua ukurannya. Ya, kenapa harus kita mengecek lagi semua ukurannya? Karena biar memastikan sesuai target apa enggak, ya, sesuai dengan rencana kerja kita atau tidak. Ya, ya kelompok dua. Ada Pak, langkah kerja yang terakhir adalah menuliskan area kerja dan menulis peralatan. Nah, tuh, ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, ya, kita harus bersihkan area kerja kita. Ya, semua alat disimpan ke gali. Ya, memang kita udah di kompetensi kita, kalian boleh mengikuti kuis, boleh dilaksanakan di rumah. Ya, kita pakainya kuisis, kita ketahuan pemahaman materi kalian sejauh mana, ya, tentang materi pemrosesan balok segi 4. Jadi ikutin basisnya kita ketahuan. Kira-kira sudah untuk materi yang ini sudah ada? Ada yang memberi kesimpulan materi hari ini? Nomor 1. Pak angle sama sel angle itu lebih buat mana Pak? Angle dan sel angle, ya, dari permukaannya bisa kita lihat kalau angle dia bentuknya lebih besar. Ya, kalau angle bisa bentuknya lebih besar. Berbentuk seperti pulpen kalian, ya, lurus. Ya, makanya dia gampang rawan terjadi patah. Ya, bila kita angle kita 3 putar ditambahkan dengan benda kerja kita tampaknya ini titik 0 bisa menghasilkan dia bakal patah. Ya, kita nggak bakal buat. Ya, kalau sel angle itu dia lebih besar. Ya, dia menghasilkan pemakanannya lebih banyak. Itu sel angle. Ya. Itu bedanya. Ya, silakan nomor 1 buat kesimpulan materi hari ini apa? Kita dapat mengetahui alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat balok segi 4. Oke, nomor 2. Kita dapat mengetahui teknik penyayatan pada mesin press. Oke, dan untuk mengetahui penyayatan ya. Nomor 3. Jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui langkah-langkah untuk membuat balok segi 4. Oke. Oke, untuk materi selanjutnya kita buat materi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan rek atau roda gigi lurus. Ya, jadi silakan ya, kalian di rumah boleh cari informasinya ya dari internet atau dari buku panduan yang lainnya. Jadi ketika kita ketemu minggu depan itu kita bisa langsung tanya jawab. Ya, kita membiasakan ketika mau belajar kita mencari informasi dulu. Jadi kita datang ke sekolah bukan duduk dengan kepala tanpa pertanyaan. Ya, kita harus siapin dulu informasinya. Oh ya, minggu depan kita punya materinya seperti ini. Kalian cari dulu informasinya. Ya, jadi kalian udah punya bayangan. Nah, Kita berdoa dimulai.